Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah jemaah sekalian yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang insyaallah majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita di majelis ini insyaallah menjadi penyebab Allah angkat derajat kita, dihapuskan dosa-dosa kita dan Allah titipkan, Allah siapkan pahala buat kita nanti di akhirat. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau yang dulu mereka telah berjuang untuk menegakkan kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan semoga dengan selawat salam kita kepada beliau, Allah pantaskan, Allah layakkan kita semua insyaAllah kelak mendapatkan syafaat daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan itu kelak kita masuk surga. Masuk surga bersama seluruh anak keturunan kita insyaAllah. Allah redha. Biduni hisabin wala adab, tanpa dihisab, tanpa dihitung amal-amal kita, dan semoga masuk surga tanpa azab, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian yang Allah muliakan, kita lanjutkan tadabbur Al-Qur'an kita. Kita akan coba mentadabburi pagi hari ini ayat ke-6 di dalam surat Al-Fatihah. Ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ayat pertama, bismillahirrahmanirrahim. Terus, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ayat ke-6 ini jemaah sekalian yang Allah muliakan merupakan doa. Doa memohon, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dipastikan orang-orang beriman itu lisannya tidak pernah berhenti meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa dipastikan. Ya, apa sebab? Walaupun seandainya dalam satu hari seandainya tidak membaca Al-Qur'an, ya, tidak membaca Al-Qur'an, tapi kita melaksanakan salat. Nah, di dalam salat itu ada rukun yang harus dibaca. Ya. Kalau tidak membacanya, maka tidak sah salatnya. Surat apa? Surat Al-Fatihah. Dan di dalam surat Al-Fatihah ini ada doa. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi orang-orang beriman yang melaksanakan ibadah salat dipastikan setiap harinya itu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sadar atau tidak sadar, tidak faham atau faham gitu. Memang
Berarti setiap sholat itu kita minta apa? Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian Allah muliakan, ini perkataan para ulama, ya. Dalam kitab tafsir dijelaskan bahwa tidak ada doa yang terbaik melebihi doa yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Seluruhnya apapun yang kita minta. Coba setiap doa ini apa yang selalu kita minta? Ya. Coba ingat-ingat nih apa yang kita minta. Kita minta kesehatan, minta rezeki, minta apa lagi? Ya, anak-anak soleh, minta ilmu. Ya. Nah, di antara seluruh doa itu, doa terbaik adalah doa meminta petunjuk. Ya. Jadi apa? Doa terbaik itu doa meminta petunjuk. Nah, jadi kalau seandainya setelah sholat kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara yang tidak boleh kita lupakan itu adalah doa minta petunjuk. Ya. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa agama petunjuk disebut dengan hidayah. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh para ulama merupakan doa terbaik? Karena tidak ada perkara yang paling istimewa, yang paling berharga melebihi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Siapapun orang dikasih jabatan umpamanya, dikasih jabatan di dunia ini, tapi tidak dapat petunjuk Allah, kira-kira bermanfaat enggak jabatannya? Enggak bermanfaat. Siapapun orang yang seandainya dikasih oleh Allah harta, ya, harta berlimpah, seluruh keinginannya, kemauannya, fasilitas hidup dikasih oleh Allah, tapi tidak diberikan hidayah, bermanfaat enggak? Sama sekali enggak bermanfaat. Ya. Nah, seseorang yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang sudah mendapatkan segala-galanya. Berarti dalam hidup ini yang paling penting yang kita minta apa, Pak? Hidayah. Ya boleh kita minta apa saja turunannya, Pak, dari hidayah itu nanti. Kita boleh minta jabatan, boleh enggak? Kepada Allah boleh, kepada manusia jangan minta-minta. Harta boleh enggak kita minta harta kepada Allah? Boleh. Boleh. Setelah kita minta hidayah. Sehingga seandainya Allah berikan kita jabatan, berarti jabatan ini dibimbing oleh hidayah. Seandainya kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, harta ini ya di atas rel hidayah, tidak membuat orang kemudian kufur. Tidak membuat orang ingkar kepada Allah. Banyak dalam sejarah dikisahkan. Dalam Al-Qur'an sendiri, orang yang diberikan harta yang tadinya baik menjadi tidak baik. Yang tadinya soleh taat kepada Allah, gara-gara harta justru ingkar kepada Allah. Siapa? Qarun. Qarun ini orang soleh dulunya. Orang soleh, orang taat, pengikut Nabi Musa. Pengikut setia. Ya, loyalitas tinggi terhadap Nabi Musa. Makanya kemudian dia minta, ya tolong Nabi Allah doakan saya. Kau kan lihat bagaimana keadaan saya. Ya. Berulang kali minta didoakanlah Nabi Musa, ya akhirnya didoakan dan dikasih sekeping emas. Ya udah kamu bisnis pakai ini. Dari situ kemuliaan karena keberkahan doa Nabi Musa. Jadi orang yang kaya raya, yang Al-Quran kemudian abadikan kekayaannya. Tapi bukan membuat dia dekat kepada Allah. Justru semakin jauh, bahkan diabadikan
di dalam Al-Quran keburukan Fir'aun. Begitu juga jabatan. Siapa yang tidak kenal Fir'aun? Dalam Al-Quran disebut Fir'aun laknatullah alaih tidak mendapat hidayah. Hidayah datang, dihampiri oleh hidayah. Nabi Musa datang membawa hidayah, tapi dia tolak hidayah. Enggak bermanfaat itu jabatannya, kekuasaannya. Pada endingnya penyesalan. Kekuasaan itu yang dia banggakan, yang membuat dia zalim, lalim, berbuat kejahatan, keburukan. Pada endingnya dia menyesal. Ya, jabatan tidak mampu menyelamatkan dia. Dia tenggelam di Laut Merah. Ya. Kemudian di akhir hidupnya, sebelum dia mati, ya, dia ingin beriman kepada Allah. Dia ingin beriman kepada Allah, mengucapkan kalimat tauhid, tapi malaikat Jibril yang kemudian membungkam dia. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat. Nah, berarti yang kita minta ini apa? Yang terbaik? Hidayah, Pak. Hidayah yang terbaik. Kalau hidayah memenuhi hati, maka insya Allah, ya, kita sudah merasa bahagia, merasa senang, tentram, bahkan memiliki segala-galanya. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Quran mengajarkan kita meminta, memohon hidayah, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini kita sudah mendapat hidayah? Ya. Kita sholat, puasa, bahkan ngaji seperti ini kan bentuk hidayah. Lalu kenapa dalam sholat kita minta hidayah? Ketika membaca surat Al-Fatihah meminta hidayah, bukankah kita sudah mendapatkan hidayah? Nah, terkadang ayat ini yang digunakan oleh orang-orang yang membenci agama Islam, di luar agama Islam untuk melemahkan akidah orang-orang Islam. Kalian itu masih tersesat. Buktinya apa? Di dalam Al-Quran ketika kalian baca Al-Fatihah minta hidayah. Bukankah orang yang minta itu adalah orang yang belum punya? Kalau kalian minta hidayah berarti masih Nah, inilah pentingnya kemudian kita memahami Al-Quranul Karim. Ketika kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini apa? Agama Islam. As-sirat al-mustaqim ini adalah agama Islam. Nah, maknanya apa? Ya. Maknanya disebutkan dalam kitab tafsir ini, ihdina, ya Allah berikan kami petunjuk. Ihdina, dua maknanya. Saya ulangi, ihdina, berikan kami petunjuk. Ini dua maknanya. Saat yang bersamaan itu kita minta ihdina itu ada dua di situ. Pertama, maknanya ihdina ila. Ihdina ila wa ihdina fi. Saya ulangi, Pak. Ihdina ila. Ini maknanya. Ihdina fi. Ihdina artinya apa tadi? Tunjukilah kami. Tunjukilah kami ke, itu ilah. Tunjukilah kami fi, di. Tunjukilah kami ke, tunjukilah kami di. Apa maknanya? Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Disebutkan oleh para ulama, tidak ada di antara kita yang terbebas dari dosa, maksiat, dan khilaf. Betul nggak? Manusia itu sangat berpotensi, Pak. Salah bersikap, salah berucap, salah bertindak. Betul nggak? Nggak ada manusia yang dari seumur hidupnya nggak pernah salah dalam bertindak. Kadang, kenapa ya? Pernah kan?
Begitu juga berucap, kadang setelah ngomong baru dalam hati, kenapa ngomong gitu? Kenapa terlontar begitu? Begitu juga ya, berucap, bertindak, bersikap. Nah, kemungkinan kita ini salah dalam perkara tadi. Nah, ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdina itu, ya Allah, kalau sikap kami, ucapan kami, tindakan kami salah ya Allah, maka balikkan ya Allah. Yang tadinya ke sana, ucapan kita, perbuatan, tindakan, ila ya Allah, mana yang benar? Yang mana sesuai dengan kebaikan yang kau inginkan ya Allah. Jangan sampai ucapan, perbuatan, sikap, tindakan ini salah dalam pandanganmu ya Allah. Walaupun kami mungkin menganggap ini benar ya Allah, tapi kebenaran itu ada pada sisimu ya Allah. Belum tentu kebenaran dalam persepsi kita benar dalam pandangan Allah. Maka ihdina artinya tunjukilah kami Allah. Kalau memang ini jalan ini salah, belokkan ya Allah ke jalan yang lurus. Karena jalan belok ini bisa saja. Karena itu kita ini berpotensi, Pak. Salah tadi, salah bersikap, berbuat, bertindak, berucap, berpotensi salah. Walaupun awalnya asumsi kita adalah benar. Ihdina ila. Jadi dalam setiap sholat itu berarti kita benar-benar udah minta sama Allah, ya Rabb, kalau memang ada tindakan perbuatan yang salah, luruskan ya Allah. Ya, tuntun ya Allah. Subhanallah. Makanya orang-orang beriman itu selalu dalam tuntunan bimbingan Allah. Bagaimana tidak? Karena setiap waktu sholat dia minta kepada Allah. Dan haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah berjanji bahwa Allah akan membantu tuh orang-orang yang ingin mendapatkan kebaikan, mendapat daya, dibantu oleh Allah. Mana yang benar? Berarti dalam sisi ini kita mengakui bahwa kita ini berpotensi berbuat dosa, berbuat salah, berbuat khilaf, berbuat maksiat. Agar Allah belokkan ya, yang tadinya tidak lempeng jadi lempeng, tidak lurus jadi lurus, tidak benar jadi benar. Nah, itu makna ilah ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim, ihdina ila. Ada makna iktiraf. Iktiraf itu mengakui. Mengakui bahwa kita ini ya, hamba yang pasti berbuat salah. Yang kedua, ihdina fi. Ihdina fi maknanya adalah as-sabat. As-sabat waz-ziyadah. As-sabat artinya ditetapkan. Kita tahu bahwa dari pengetahuan kita, dari bimbingan para ulama, bimbingan para guru, atau kita dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah, bahwa ini benar, ini benar. Ya. Basisnya sudah jelas, Al-Quran, Sunnah, kaul ulama, ini dalam kebenaran nih. Tapi dalam kebenaran ini, terkadang ada orang yang tidak istiqomah dalam kebenaran. Ada orang yang mudah goyah dalam kebenaran. Ada orang yang cepat futur, cepat mengeluh, cepat mengalah, ya, cepat kalah dalam kebenaran. Kebenaran ini luas, baik nanti dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah, atau mempertahankan kebenaran yang ingin dirongrong ya, oleh orang lain. Nah, ihdina fi itu permohonan, permintaan kepada Allah agar kita sabat, istiqomah di situ. Kalau kita memiliki amalan khususiyah, ya, amalan khas atau al-amal al-khususiyah, apa itu? Amalan-amalan prioritas, amalan-amalan spesial kita. Umpamanya ini ada kebaikan yang kita amalkan, kita rutinkan. Mungkin orang nggak bisa rutin, kita coba rutinkan.
Orang nggak bisa dawamkan terus-menerus, kita coba dawamkan terus. Nah, ketika sholat ini minta ihdina, berarti itu ihdina ila atau ihdina fi? Ihdina fi. Ya Allah, hanya ada kebaikan yang saya lakukan, ya Allah. Maka kuatkanlah aku di atas kebaikan ini. Ini ihdina fi. Ya Allah, kami dalam kebenaran, ya Allah. Maka ihdina fi. Ihdina fi. Agar diberikan as-sabat, keteguhan. Waziyada, dan ditambah oleh Allah keteguhan kita. Ada orang yang di atas kebaikan, dia tetap di atas kebaikan itu, namun kekuatannya mulai berkurang. Ya. Padahal ini kebaikan. Dia belum meninggalkan kebaikan, tapi mulai melemah. Ya. Nah, berarti ini minta apa? Agar ditetapkan. Nah, ada orang yang keistiqomahannya tetap, ya kuat. Maka ihdina ini agar Allah kuatkan lagi. Allah kuatkan lagi. Penting nggak kita minta dikuatkan oleh Allah? Penting. Jangankan kita. Nabi pun di dalam Al-Quran, kalau tidak salah di dalam surat Al-Ahzab. Ya ayuhan nabi ittaqillah. Wahai Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Ittaqillah. Bertakwalah engkau kepada Allah. Nabi diminta untuk apa? Bertakwa. Apakah Nabi tidak bertakwa? Tidak ada manusia yang paling bertakwa melebihi Nabi Muhammad, enggak ada. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti enggak ada orang yang kesolehannya, ketakwaannya, kebaikannya melebihi kebaikan, kesolehan, ketakwaan Nabi Muhammad. Tapi diingatkan oleh Allah, ya ayuhan nabi taqillah, bertakwalah kepada Allah. Itu di dalam surat Al-Ahzab. Nah, ketika Allah perintahkan Nabi bertakwa, itu bentuknya apa? Agar az-ziyadah, bertambah ketakwaan Nabi Muhammad SAW. As-sabat, ditetapkan hatinya dalam kebenaran. Karena Nabi mendapatkan ujian cobaan dalam dakwah. Dakwah di Mekah 23 tahun. Ya. Berat Nabi memikul dakwah itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Berat memikul dakwah. Makanya kemudian Nabi ketika berat memikul dakwah itu, hatinya ya Allah. Dia panggil Bilal, Bilal. Ayo kita salat yuk. Agar hati kita makin kuat. Itu kata Nabi. Karena bagaimanapun Nabi manusia, betul kan? Nabi manusia, Nabi bukan malaikat. Nabi itu manusia. Dan iman yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya naik dan ada kalanya turun. Tapi jangan bandingkan iman kita dengan iman Nabi. Ya. Ini kaitannya dengan Al-Quranul Karim, sisi kemanusiaan Nabi Muhammad. Nabi pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita. Kalau orang-orang soleh itu imannya naik, yang kadang turun. Kalau kita Pak, ya turun. Bablas. Ya. Iya, apalagi 7 turunan, Pak. Turun dulu tuh, turun 7 turunan. Pas tanyakan ke 8, nggak bisa naik. Allah. Berarti pentingnya kan, ya ihdinas siratal mustaqim. Minta diberikan petunjuk pada Allah. Saya coba menganalogikan, ya, menggambarkan nih agar lebih kita pahami ihdina. Kalau Bapak umpamanya nih mau kalau dari sini jalan kaki, tujuannya ke Alfamidi, di ujung sana, jalan kaki.
Kenapa ke Al-Famidi? Oh, mungkin ada permintaan dari, Pak, tolong belikan sesuatu di Al-Famidi. Menyebut Al-Famidi jadinya, Pak. Akhirnya Pak berangkat. Kata istri, jangan mampir-mampir ya. Nanti beli langsung pulang. Soalnya mau dipakai itu apa gitu ya. Iya, berangkat Pak. Jalan Bapak nih. Nah, di perjalanan sampai di sana itu, ya kemungkinan banyak godaannya. Ini contoh ya, ihdina ila itu. Bapak sih nyampe nanti ke sana, Pak. Hanya saja semestinya sampai itu dalam hitungan waktu 15 menit. Tapi kanan kiri nengok, Pak. Ih, ada apaan nih? Ternyata ada barang yang Bapak tertarik. Ya, akhirnya ngelihat dulu tuh. Wah, akhirnya ngelihat. Kalau ibarat anak kecil, Pak, mau nyampe sana ngelihat di pinggir ada topeng monyet. Topeng monyet. Akhirnya dia nggak jalan, Pak. Wah, ini ada yang menahan dia di sini. Ya, tuh liatin, fokus di situ. Lupa, Pak. Kita mau kemana? Al-Famidi. Udah lama, astagfirullah. Tuh kan? Baru ingat. Berapa lama kita berdiri di situ? Lupa hitungan waktu kita harus sampai di sana. Karena godaannya ini banyak nih di jalan itu. Nah, godaan itu, Pak, ada yang sifatnya ya udah Bapak ngelihat aja, Pak. Hanya saja yang habis ya waktunya sia-sia. Ya. Kemudian semestinya sampai dalam waktu hitungan 15 menit, akhirnya molor jadi setengah jam. Oke, berarti ini menghabiskan waktu, Pak. Habiskan waktu sia-sia, telat nyampenya. Nauzubillah. Ya kan? Bapak mestinya sampai 15 menit di sana, ternyata ada hal yang haram. Di jalan ini ada yang haram. Sudah habis waktu kita. Ternyata ada perkara-perkara yang Allah larang, Allah haramkan, kita mampir juga di situ. Udah lama mampir di situ baru ingat, oh ya mau tujuannya ke sana. Nyampe, Pak. Ya, tapi mestinya kita harus cepat sampai di sana sesuai dengan perintah Allah. Kita lupa tujuan itu. Banyak godaannya pinggir jalan, yaitu ihdina tadi. Agar kita lurus nih. Jangan salah ya, mestinya sampai di sana ke Al-Famidi, Bapak sampai di jalan sini Gang Nangka belok kiri. Bukan tembus Al-Famidi, tembusnya jalan raya Bogor. Itu ad-dhalalah, kesesatan. Tidak sampai tujuan, na'udzubillah. Kita memang di awalnya di relnya benar nih. Tapi apakah ada jaminan nanti kita sampai ke tujuan itu? Sampai enggak? Belum tentu. Padahal berangkatnya dari sini dikit lagi tuh. Makanya saya analogikan Al-Famidi. Dikit lagi tuh, hitungan berapa meter tuh. Sebentar lagi nyampe, udah jauh nih perjalanannya, jauh. Sedikit lagi, ternyata di ujungnya belok kiri. Bukannya dikit lagi nyampe, tinggal hitungan napas. Hitungan detik mungkin dia nyampe, belok kiri dia sesat. Makanya penting minta hidayah. Agar betul-betul nyampe. Sampai di tujuan, nggak ada jalan yang kemudian kita lalai di pinggir jalan. Na'udzubillah, jangan sampai belok ke jalan yang lain. Itu ihdina. Nah, ihdina yang kita baca setiap sholat ini kemudian dikuatkan dalam doa kita. Doa Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana. Saya lupa itu ayat. Itu ayat berapa ya Al-Baqarah? Rabbana, siapa yang hafal doanya, Pak? Coba baca. Rabbana la tuzigh qulubana. Nah, terus la tuzigh. Ya biar nanti hafal ya, cek. Di dalam surat Al-Imran ayat 8. Ya, ini tolong nih, ini doa ini baca. Ya sehari itu minimal ya sekali kita baca, apalagi setiap salat baca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, terus wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal
Doa ini Pak, doa ini intinya apa? Agar nyampe ke Al-Famidi tadi. Jangan sampai Bapak ke Gang Nangka. Ini nanti di YouTube orang bingung, Gang Nangka itu mana katanya. Ya, tapi Bapak paham ya, Gang Nangka itu belok kiri dikit lagi nyampe. Nah, ada orang-orang yang dikit lagi tuh sudah mau sampai di akhir hayatnya, mati meninggal dalam keadaan wa antum muslimun, tapi di akhir hayatnya dia belok sesat. Ini ayat ini nih. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau belokkan, jangan kau gelincirkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan kami hidayah. Dari awal kita udah jalan dari sini terus. Jalan. Ini jalan benar nih. Jalannya sudah benar. Sesuai dengan rule-nya. Jangan sampai Allah dikit lagi sesat. Nah, sedikit lagi ini kapan? Ayat ini bicara tentang sakratul maut. Sakratul maut. Orang akan meninggal dunia. Belum meninggal. Dia akan pindah alam, sakratul maut. Tapi di detik itu ternyata, di detik-detik yang sangat menentukan itu, dia sesat. Bahkan orang yang hidup pun Allah kita nggak tahu. Ini dijelaskan tentang ayat ini. Maknanya apa? Ayat ini menjelaskan tentang nanti ketika seseorang pas di ujung perjalanan hidupnya, detik-detik dia akan meninggal dunia, ada dua setan yang datang. Orang dalam keadaan sakratul maut itu bukan hanya malaikat yang datang, Pak. Yang datang siapa? Setan. Ayatnya mana? Ini. Ustaz pernah nyobain? Tahu? Enggak, belum pernah tahu. Kita belum nyobain, Pak. Enggak ada yang bilang, "Aduh, sakratul maut kemarin tuh ya Allah, sakit banget." Dia cerita ke kita, ada, Pak. Orang kalau udah sakratul maut dia mati, Pak. Enggak ada yang balik lagi cerita, enggak ada. Yang menceritakan kita adalah kebenaran sabda Nabi. Ya. Tapi orang yang pernah melakukan percobaan sakratul maut itu enggak ada. Saya pernah mengalami sakratul maut, enggak. Kalau dia masih hidup, berarti belum benar-benar sakratul maut. Ya mungkin pembukaannya mungkin saja. Sebelum sakratul maut. Kalau sakratul maut hanya gerbang kematian. Orang kalau masuk gerbang, ya udah lanjut, mati. Mungkin udah deketin kali Pak, udah deketin. Ada yang pernah di alam antara kematian tuh. Mungkin udah deketin Pak, deketin gerbang sakratul maut, tapi belum masuk. Jadi Allah izinkan balik lagi. Mungkin karena Allah inginkan hidayah atau apa. Tapi kalau udah masuk gerbang sakratul maut, ya udah masuk, Pak. Ya. Nah, dalam keadaan sakratul maut itu bukan hanya malaikat yang datang, dua setan yang datang. Bagi setiap orang beriman. Sesoleh apapun, setaat apapun, setan akan datang. Karena setan nggak pernah berputus asa untuk menyesatkan kita. Sampai detik kita akan meninggal dunia, setan tidak pernah lelah, tidak pernah putus asa menyesatkan kita. Jadi ketika kita sakaratul maut, setan tidak putus asa untuk menyesatkan kita. Dia datang tuh samping kanan kiri kita. Yang di samping kanan, setan mengatakan, "Wahai anakku, aku ini bapakmu." Dia menampakkan dirinya seperti ayah kita. Ketika kita sakaratul maut, dia mengatakan, "Anakku, kamu ini akan mati. Aku ini ayahmu dan aku lebih dahulu mati." Agama yang benar itu bukan agama Islam. Agama yang benar adalah agama Yahudi. Matilah kamu dalam keadaan Yahudi, nak. Aku ini orang yang paling sayang kepadamu. Agama Yahudi yang benar, mati dalam agama Yahudi. Kalau kita sabat, istiqomah, tetap di atas kebenaran, di atas petunjuk tadi, setan yang sebelah kanan berhenti menggoda. Datang dari sebelah kiri. Menampakkan diri seperti ibu kita. Dan mengatakan, "Nak, aku ini ibumu. Aku ini ibumu. Aku lebih dahulu mati darimu."
Agama yang benar itu bukan agama Islam. Agama yang benar itu adalah agama Nasrani. Matilah kamu dalam memeluk agama Nasrani. Murtad nak, keluar dari agama Islam. Sekarang ini penentuan nih. Kamu akan mati, penentuan. Yang benar tuh agama Nasrani. Mati dalam agama Nasrani. Nah, naudzubillah. Kalau seandainya kemudian di detik-detik itu kita tergelincir mengikuti bujuk rayu yang sebelah kanan atau sebelah kiri, naudzubillah. Makanya penting kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa ini yang tercantum di dalam surah Al-Imran, ya. Ayat berapa tadi? 8. Agar Allah tetapkan hati kita di atas hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau bapaknya belum meninggal umpamanya. Ya, mungkin terlintas tuh, bapaknya kan belum meninggal. Anaknya meninggal duluan, ya. Dia akan menampakkan orang dalam sakratul maut itu tidak lagi memikirkan tentang siapa yang di kanan kirinya. Taunya dari mana, Ustaz? Pernah nyobain? Enggak. Nabi yang menyebutkan, orang udah sakratul maut, dia dalam gerbang itu enggak lagi dia menghiraukan kanan kirinya. Apa yang dia dengar, ya, sayup-sayup. Makanya kemudian lakinu mautakum, kita diperintahkan untuk membacakan kalimat-kalimat talqin. Kalimat talqin itu kita membimbing baca kalimat syahadat, ya, baca kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tapi dia enggak peduli, udah enggak peduli kanan kirinya siapa. Ya. Kalau orang tuanya masih hidup, tetap akan menampakkan seperti orang tuanya. Ya, menampakkan setan. Dia akan menampakkan dirinya. Bapak dan orang dalam sakaratul maut dalam keadaan menutup mata, maka setan akan menampakkan dirinya. Nah, ternyata agama yang benar itu agama Yahudi. Ya. Kamu akan mati nak masuk agama Yahudi. Nah, ini penentuan nih. Nanti kami akan menyusul kamu. Kami ini setan. Kedustaan suatu hal yang memang menjadi perilaku, ucapan, perbuatan setan. Yang kirinya juga begitu, akan menampakkan diri seperti ibu. Walaupun ibunya masih hidup. Subhanallah. Berarti betul-betul kita mengharapkan petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab At-Tadhkirah dijelaskan tentang godaan setan ketika kita dalam keadaan sakratul maut, dalam kitab At-Tadhkirah oleh Imam Al-Qurtubi. Ya. Dan dijelaskan juga di situ levelnya Imam Ahmad. Ya, levelnya Imam Ahmad yang ulama, salah satu imam mazhab. Beliau pun dalam keadaan sakit pernah digoda, ya, dibujuk begitu. Itu levelnya Imam Ahmad. Bagaimana dengan kita? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan orang-orang yang Kau telah berikan nikmat kepada mereka. Siapa yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah sebutkan an-nabiyyin, para nabi, was-siddiqin dan orang-orang siddiqin, wasyuhada dan orang-orang syuhada, as-salihin. 4 orang ini, ya, dari levelnya terendah, ya, yang Allah sebutkan as-salihin paling bawah. Di atasnya asy-syuhada. Di atasnya lagi as-siddiqin. Yang paling level tertinggi siapa? An-nabiyyin, para nabi. Nah, kalau level ini enggak mungkin manusia biasa sampai. Sudah berakhir masa kenabian. Enggak ada lagi nabi. Nabi Muhammad khatamul anbiya'i wal mursalin. Kemudian as-siddiqin. As-siddiqin ini adalah orang-orang yang as-siddiq, yang jujur dalam agamanya. Ya, level siapa? Para sahabat. Ya, sahabat Nabi Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar as-Siddiq, Siddiq artinya orang yang membenarkan.
Shadiq orang yang benar. Siddiq orang yang benar membenarkan. Bedanya apa? Kalau Siddiq ini, kenapa Abu Bakar Siddiq diberikan gelar As-Siddiq? Setiap apa yang sampai kepadanya dari lisan Nabi Muhammad SAW, dia langsung terima. Dia tidak menggunakan akalnya, rasanya dulu ini benar atau tidak. Seperti peristiwa Isra Mi'raj di zaman itu, di zaman Nabi SAW yang alat transportasi nggak ada seperti sekarang. Di zaman itu Nabi mengatakan, tadi malam saya dari Makkah ke Madinah, Sidratul Muntaha, balik lagi sekarang. Satu malam. Abu Bakar enggak mengatakan bagaimana caranya, terus pakai apa, kok bisa? Enggak. Amanah, saya beriman. Itu orang Siddiq. Orang shadiq, orang yang benar, ya, dia baca Al-Quran, ayat, mungkin ada ayat yang benar, coba, tapi kok bisa ya? Nah. Tapi dia mengimani, dia percaya. Tapi rembes tuh, ada kok bisa. Setelah dia melakukan penelitian, baru dia, oh iya. Orang Siddiq, qala Allah, qala Rasul, ini firman Allah, ini firman sabda Nabi, udah beriman. Dan orang Siddiq ini adalah para sahabat Nabi SAW. Kira-kira sampai nggak kita level kita yang Siddiq? Nggak sampai. Ya, As-Siddiq pada sahabat. Makanya Abu Bakar itu kata Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, imannya Abu Bakar itu kalau diletakkan di satu timbangan, kemudian seluruh iman umat Nabi Muhammad di timbangan yang lain nih, ya timbangan dan dua sisi nih, maka imannya seluruh umat Nabi Muhammad nih nggak mampu mengalahkan imannya Abu Bakar. Itu kata Nabi. Makanya dia Abu Bakar As-Siddiq. Minan nabiyyin was-siddiqin, orang-orang siddiq, wasyuhada, level ketiga nih, para syuhada. Ya, terminologi syuhada siapa? Orang-orang yang membela agama Allah. Ya, dari kelas yang paling sederhana, paling kecil, yang paling rendah, levelnya kita membela agama Allah, terserah. Seperti apa? Ini hari ini nih, ini ada aksi nggak hari ini nih? Di Monas, ada yang hadir? Kita hari ini berangkat nih. Membela agama Allah, membela saudara-saudara kita di Palestina. Nah, syuhada dari level yang paling sederhana, termasuk ini syuhada, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dan tertingginya kata Nabi, orang yang berjuang di agama Allah itu raf'us sayf li ilai kalimatillah, mengangkat senjata membela agama Allah dengan tuntunan syariat. Ya, tidak semua orang mengatakan, "Oh, saya membela agama Allah," tapi atas pendapat dia, biasanya sesat. Belum ada perintah dari amir, belum ada jalannya, belum ada fatwanya. Ya, fatwa sendiri. Ya, level tertingginya syuhada itu yang mengangkat senjata, membela agama Allah, dan itu dibuktikan, dicontohkan oleh Nabi SAW. Kalau bukan karena itu, agama ini nggak nyampe ke sini, Pak. Kalau bukan karena pedangnya Nabi Muhammad SAW dulu menjaga dan membela agama ini, nggak nyampe. Ya, tapi jangan lihat pedangnya, Pak. Sebelum pedang itu dakwah dulu. Ya, ini kayaknya syuhada nih. Mati dia kan. Jadi orang yang membela agama Allah Subhanahu Wa Taala dan gugur di jalan itu, yaitu syuhada. Orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata ini level lebih tinggi loh, Pak. Yang paling rendahnya syuhada iwas salihin. Ini yang bisa kita gapai nih, Pak. Nabi nggak mungkin, as-siddiqin jauh. Ya. Masya Allah. Ya, siddiqin nggak mau jauh, syuhada belum pernah. Jangan, bagaimana mungkin Allah kasih kita nih syuhada, Pak? Bapak pernah berdoa dalam sholat, ya Allah, Pak, matikan aku dalam membela agama Allah, pernah, Pak? Mungkin jarang ya. Nggak apa-apa nih, latihan Pak nih. Latihan seperti saudara-saudari Hamas yang di terowongan itu membela agama Allah. Ya,
Ya, dikit lagi nih. Udah syuruk belum? Udah terbit. Waktu syuruk saya search dulu. Waktu syuruk 25. Ya ini udah 4 menit ya. Saya tunggu 5 menit lagi insyaallah baru kita selesai. Nah, ini saya mau tuntaskan, Pak ya. Jadi siapa amta alaihim itu? Yang Allah berikan nikmat itu siapa? Para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Yang paling rendah itu salihin. Di atas salihin syuhada. Tapi kita nggak pernah minta itu, Pak. Ya, nggak pernah minta. Mungkin minta, tapi dalam apa bahasa yang berbeda. Kita mungkin minta, ya Allah berikan kami mengabdi untuk agamamu ya Allah, berjuang di atas kebenaran ya Allah. Ya, kalau kemudian kita wafatkan di atas kebenaran itu, ya levelnya syahid, Pak. Walaupun syahidnya bukan syahid dunia akhirat, ya. Biasanya kalau kita doakan orang yang keluarganya baru melahirkan, Bapak punya teman, Pak. Kemudian istrinya baru melahirkan. Doanya apa, Pak? Semoga jadi anak apa? Anak soleh. Doakan jadi anak soleh. Pernah Bapak doakan semoga anakmu jadi syuhada, pernah nggak? Pernah, Pak? Saya belum pernah dengar tuh ada yang mendoakan anak saya 3, ya kan? Pertama laki, perempuan laki. Semua doanya adalah alhamdulillah, semoga jadi anak soleh. Belum pernah ada yang bilang semoga anaknya bisa jadi anak syuhada ya. Padahal syuhada itu level di atas solehin kan? Di atas. Ya, hanya saja dijelaskan oleh para ulama, salihin ketika Allah menyebut di dalam surah Al-Imran, wa ulaika minas salihin, mereka-mereka itu adalah orang soleh, adalah orang-orang yang memiliki semangat untuk meraih syuhada. Itu. Ada orang-orang soleh itu yang memiliki semangat untuk mendapatkan tadi nilai-nilai syahadah itu. Jadi ini jamaah sekalian, kemarin sudah saya janjikan nih soalnya pada pertemuan yang lalu, kita membahas awal Al-Baqarah, ternyata ayat yang terakhir ini belum kita bahas. Ya, akhir surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Siapa orang yang diberikan nikmat? An-nabiyyin, para nabi, as-siddiqin, siddiqin, syuhada, para syuhada dan orang-orang saleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang kau murkai. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Orang-orang Yahudi. Waladhdallin, dan bukan orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? An-Nasara. Jadi al-maghdub adalah Yahudi, ad-dhalin adalah An-Nasara. Itu jelas ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang Yahudi disebut maghdub? Mereka tahu kebenaran tapi tidak mengikuti kebenaran. Kenapa orang Nasara disebut dhalin, sesat? Karena mereka awalnya dalam kebenaran tapi banyak berinovasi dalam agama, menyelewengkan kemudian sedikit demi sedikit kebenaran, akhirnya dia sesat. Ya, dan ini yang diantisipasi oleh Islam. Dengan ilmu, kemudian menambah ketakwaan, keimanan, kesolehan, jangan sampai maghdub. Ya, dengan ilmu, kemudian pakemnya ya, qala Allah, qala Rasul. Ini firman Allah, ini sabda Nabi, tidak boleh banyak berinovasi dalam agama. Ya, cukup dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Tapi jemaah sekalian yang Allah muliakan, ini kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, ya kita tutup, kita cukupkan. Sudah boleh sholat sunnah, isyraq. Ya, kemudian izin saya setelah ini, mungkin Bapak langsung sarapan. Izin saya mau langsung ke, ada janji dengan teman-teman. Ya. Yang semalam sebenarnya ini tempat ngumpulnya di sebagian di Merkur, Hotel Merkur di Cikini. Para ulamanya di MUI ngumpul-ngumpul di sana kemudian langsung ke Monas. Tapi ini ada kajian saya di sini pagi. Jadi maaf saya nanti langsung ketemu teman-teman di sana. Ya doakan ya Pak ya, doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, semoga Allah berikan penjagaan, perlindungan. Ya Allah berikan kemenangan
saudara-saudara kita kaum muslimin. Ya, insyaallah. Apapun mungkin pendapat kita, persepsi kita, ya, tapi ini adalah saudara kita sesama kaum muslimin, saling mendoakan. Dan itu tuntunan Nabi, dan diingatkan oleh Nabi perumpamaan orang beriman dengan satu mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka yang lainnya pun merasakan sakit. Yang kita doakan minimal doa untuk mereka. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.